Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala iftah babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudbillah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pesan Rasulullah tentang kenikmatan yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rudi Syaputra. Kepada Rudi Syaputra kami silahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waghfir li amalan makbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang mana artinya wa iz ta'azzana, dan apabila engkau mengingatku, kata Allah, maka engkau harus bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Jikalau memang engkau bersyukur, aku akan menambah nikmat tersebut. Namun akan tetapi, jikalau memang engkau ingkar atau kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Berkaitan dengan tema kita hari ini adalah tentang pesan Rasulullah mengenai nikmat. Kita hidup di dunia ini terlepas dari kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena kenapa? Rasa syukur ini wajib kita panjatkan setiap hari kita, di setiap napas, bahkan di setiap detik, jam, bahkan di setiap hari. Karena kenapa? Rasa syukur kita itu wajib kita panjatkan atas berkahan rahmat, limpahan mau'idah Allah kepada kita sebagai makhluknya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Tak lupa kita harus terus mengucapkan Alhamdulillah dalam kehidupan kita ini. Agar kenapa? Agar kita tergolong ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Agar kenapa? Dan Allah katakan, jikalau memang engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Jadi, salah satu nikmat yang kita mungkin di kalangan masyarakat kita anggap nikmat tersebut adalah nikmat yang kecil dan yang sepele, adalah
nikmat bernapas. Karena kenapa? Banyak di rumah-rumah sakit kita lihat orang-orang yang tidak bisa bernapas dengan lega seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka bernapas hanya bisa dibantu melalui tabung oksigen, yang mana oksigen tersebut bisa kita dapatkan dengan uang yang kita keluarkan dengan ratusan rupiah. Ya, ratusan ribu rupiah untuk mendapatkan oksigen tersebut. Namun tetapi Allah berikan kita menghirup dan mengeluarkan napas secara gratis, maka hal itu perlu kita syukuri. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur pada Allah. Allah katakan lagi, apabila kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Jadi mengenai bersyukur tersebut, ada 5 pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada umatnya, yang mana 5 pesan tersebut sangat familiar dan sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada beberapa kalangan penyanyi-penyanyi yang menyanyikan 5 pesan tersebut sebagai bentuk media dakwah. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mana tujuannya pada saat tersebut seorang pemuda datang pada Rasulullah dan ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Yang mana iktanim khamsan ala khamsin qabla khamsin. Yang pertama berbunyi adalah sababaka qabla haramik. Yang mana artinya waktu mudamu sebelum waktu datang waktu tuamu. Jadi kita harus menikmati, harus mensyukuri waktu muda kita sebelum datang waktu tua. Karena kenapa? Waktu muda inilah kita sangat fresh dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah dan lain sebagainya dengan penuh rasa semangat karena masih strong gitu. Banyak energi yang tersimpan. Maka dari itu harus kita syukuri. Yang selanjutnya adalah wasihata qabla sakomik. Yang mana artinya kau syukuri masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kenapa? Waktu sehat tersebut kita juga strong dalam kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi gitu. Jadi misalnya kita sakit, otomatis kita enggan atau berat untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Orang sakit pun tidak dipaksakan untuk sholat gitu. Bukan tidak paksa untuk sholat, namun bisa sholat melalui tidur. Namun tetapi itulah nikmat yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri. Yang kedua tersebut apa? Wasihata qabla sakomik. Waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, warinaka qabla fukorik atau fukrik. Yang ketiga ini adalah kita nikmati, kita syukuri waktu kita kaya sebelum Allah kasih kita waktu kefakiran atau waktu miskin. Maka jika Allah berikan kita nikmat, yaitu nikmat kekayaan, maka kita harus tetap bersyukur pada Allah. Karena kenapa? Ada suatu saat nanti masanya kita diberikan Allah waktu di mana ekonomi kita di bawah gitu, menipis. Namun tetapi itu adalah suatu ujian juga. Maka dari itu kita harus mensyukuri. Jika kita sekarang kaya, kita keluarkan harta kita tersebut untuk membantu agama Allah. Kita pergunakan untuk bersedekah dan kegiatan-kegiatan amaliyah lainnya. Yang keempat, wafuwaraka qabla saglik. Yang mana artinya adalah masa luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi di waktu luang sekarang, kita banyak jam-jam kosong misalnya. Kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas ibadah. Karena kenapa? Akan ada suatu masa yang nanti kita dihadapkan dengan waktu yang sempit gitu. Bahkan kita tidak sempat untuk melakukan ibadah. Maka dari itu Allah berikan kita sekarang waktu luang, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Yang mana artinya adalah masa hidupmu sebelum datang masa tuamu. Jadi masa hidup kita tersebut wajib kita syukuri. Karena kenapa? Jika kita sudah mati, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia. Maka hanya yang kita tunggu hanyalah kapan trompet sangkakala akan dimunyikan. Itu yang kita tunggu. Namun selagi kita hidup, mari kita pergunakan sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu deh gitu. Jadi Warudi, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan gitu kepada kita? Cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Rezeki yang Allah berikan. Maka
Cara kita bersyukur ini banyak metode yang bisa kita lakukan. Banyak cara yang bisa kita lakukan bersyukur pada Allah. Salah satunya paling ringan adalah dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Di setiap hela napas kita, ucapkan kata Alhamdulillah. Baik itu susah, senang, ucapkan Alhamdulillah. Karena kenapa? Alhamdulillah itu adalah suatu kata pujian yang pada episode lalu telah kita bahas. Yang mana itu adalah kalimat yang baik, kalimat thayyibah, ya kan? Maka itu adalah langkah pertama atau metode pertama yang bisa kita gunakan untuk menikmati atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan itu ya sama seperti yang tadi. Selalu kita berzikir pada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga ada mensyukuri nikmat dengan perbuatan, yaitu ibadah. Ibadah seperti salat, zakat, dan lain sebagainya. Ya, jadi berarti ada 3 dia. Oke. Jadi tadi berarti ada 5 perkara untuk kita harus manfaatkan itu sebelum terlambat. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5 tadi. Mengapa penting untuk merenungkan 5 hal tersebut? Ya, dirasa itu karena hal yang sangat penting. Karena mengapa? Apabila 5 perkara yang awal ini tadi, 5 perkara yang awal ini kita katakan 5 perkara yang baik. Seperti tadi, wasihata qabala saqamik. Nikmatkan atau pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Jadi jika masa sehat kita tidak kita pergunakan dengan baik, maka di masa sakit apalagi gitu. Misalnya tadi, masa wahayataka qabala mautik, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ya, jadi semua itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Agar kenapa? Agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena kenapa? Disebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang mana artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakannya." Jadi yang 5 ini tadi bisa kita jadikan sebagai bentuk muhasabah atau kita merefleksikan. Kemarin aku sehat. Apa yang telah aku buat untuk ibadahku, untuk persiapan akhiratku? Kemarin aku kaya, banyak harta, bergelimang harta. Tapi kemana harta ini aku gunakan? Ya, kita merefleksi lagi gitu. 5 nasihat Nabi tersebut. Terus waktu luang kita. Semasa aku kuliah banyak waktu-waktu luang yang aku buang sia-sia. Sekarang udah nggak ada waktu luang tersebut. Terus masa sehat kita. Dulu aku sehat kemana aja, tapi setelah sakit aku baru merasakan. Jadi itulah 5 nasihat tersebut kita gunakan untuk bentuk muhasabah kita, untuk merefleksikan apa yang telah kita laksanakan di hari-hari yang telah lalu gitu. Jadi banyak pepatah-pepatah orang pintar yang mengatakan bahwa orang yang pintar adalah bukan yang mereka yang bergelar doktor atau mereka yang bergelar profesor dan lain sebagainya, atau mereka yang menduduki bangku perkuliahan S1, S2 dan S3. Namun akan tetapi orang yang pintar adalah orang yang mampu bermuhasabah, orang yang mampu merefleksikan apa yang telah dibuatnya pada bulan atau hari yang lalu-lalu. Itulah orang yang cerdas dan orang yang pintar. Jadi gitu dia. Oke, baik, terima kasih Rudi Saputra. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, itulah pesan Rasulullah ya, untuk kita semua yang harus kita renungi, yaitu manfaatkan 5 perkara ini sebelum terjadi 5 perkara. Itu yang pertama, nikmati, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua yaitu nikmati waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Terus yang ketiga yaitu manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Terus yang keempat yaitu nikmatin dan manfaatin waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang paling terakhir, yang itu paling penting, nikmati dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, karena mati itu pasti akan dirasakan oleh tiap-tiap umat ya. Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu dia. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk bahan renungan untuk kita semua, supaya tidak melalaikan 5 hal tersebut sebelum terjadi 5 hal itu. Baik, mungkin saya minta maaf kalau ada salah kata. Saya Syahrir Ramadan. Saya Muhammad Rudi Saputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.